Sinusitis adalah sebuah kondisi di mana terjadi peradangan ataupun inflamasi di rongga sinus kita. Secara normal manusia itu punya rongga sinus, jadi dia terletak di daerah pipi, di daerah dahi, di daerah hidung ataupun di dasar tengkorak. Normalnya dia hanya berupa rongga yang berisi udara, di mana fungsinya adalah untuk membantu meringankan tengkorak kita. Jadi tengkorak kita tidak berisi tulang padat semua. Jadi dengan adanya rongga sinus maka kepala akan menjadi lebih ringan. Selain itu dia juga berfungsi untuk resonansi. Pada saat kita menghasilkan suara, itu berfungsi untuk resonansi suara. Kemudian fungsi lain juga dia adalah untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Nah, pada keadaan sinusitis ini, si rongga sinus yang seharusnya berisi udara itu akan terjadi penumpukan cairan biasanya, ataupun terjadi peradangan di mukosa di dalam rongga sinus tadi. Sinusitis itu seperti pada gangguan saluran nafas atas lainnya bisa disebabkan adanya infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Infeksi virus sepertinya rhinovirus, adenovirus ataupun influenza. Kemudian pada saat sekarang virus corona juga dapat memicu seseorang kambuh sinusitisnya, ataupun penyebab bakteri misalnya adalah infeksi dari kuman Streptococcus grup A beta hemolyticus. Nah, ini memang penyebab virus dan bakteri yang umum terjadi untuk masalah-masalah di saluran nafas atas. Nah, selain infeksi virus ataupun bakteri, sinusitis juga dapat disebabkan adanya jamur ataupun misalnya adalah orang dengan kondisi alergi. Jadi pada orang-orang yang memiliki alergi, di mana misalnya orang Indonesia kebanyakan itu memiliki alergi akibat debu, di sini adalah karena tungau, maka akan memberikan respon lendir yang encer dan berlebihan di daerah rongga hidungnya. Nah, ini apabila tidak dikontrol dengan baik, maka dia juga akan menjadi faktor risiko terbentuknya si sinusitis tadi. Karena tentu saja dengan kondisi ini akan menurunkan fungsi pertahanan dari rongga hidung. Jadi si lendir yang seharusnya dapat dialirkan keluar sehingga ke belakang tenggorokan, sehingga terjadi penumpukan dan dia akan mengendap di dalam rongga sinus tadi. Gejala dari sinusitis yang pertama adalah pilek atau adanya lendir, baik itu yang keluar dari depan hidung, ataupun kadang ada beberapa orang yang tidak bisa mengeluarkan ingusnya dari depan, tapi justru sensasi mengalir ke belakang tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah hidung tersumbat atau mampet, jadi kesulitan untuk bernafas dari satu atau kedua rongga hidungnya. Selain itu juga bisa disertai dengan adanya gangguan penciuman. Jadi karena mukosa di dalam rongga hidungnya tadi terlalu bengkak, maka dia tidak dapat menangkap bau dengan baik sehingga akan mengalami gangguan penciuman. Selain itu juga karena perjalanan penyakitnya adalah terisinya dari rongga sinus tadi oleh cairan, tentu saja si pasien tadi akan mengeluhkan sensasi nyeri di daerah wajah atau kepala terasa berat, terutama pada saat posisi menunduk. Ya, itu adalah gejala-gejala yang dapat ditemui pada orang-orang yang mengalami sinusitis di luar daripada gejala infeksi virus ataupun bakteri pada umumnya. Misalnya memang ada demam, kemudian lendir kehijauan ataupun disertai dengan batuk. Untuk mencegah sinusitis tentunya kita harus menjaga badan kita supaya daya tahan tubuhnya baik, jadi tidak gampang terinfeksi virus ataupun bakteri. Selain itu juga kita perlu melakukan cuci hidung atau nasal washing dengan menggunakan larutan isotonis air garam. Nah, dengan melakukan ini dia akan meningkatkan ketahanan mukosa di dalam rongga hidung kita. Selain itu juga hati-hati kepada sobat Vidivisi mungkin yang sering mengalami sakit gigi, terutama pada gigi geraham pada rahang atas, itu juga bisa menjadi pemicu terbentuknya sinusitis, namun memang biasanya di satu sisi aja, tidak pada kedua sisi. Sebagaimana saya jelaskan tadi, dengan melakukan cuci hidung itu akan dapat membantu kita supaya tidak mudah terserang sinusitis. Mengapa? Karena dengan mencuci atau irigasi hidung tadi dengan menggunakan cairan isotonis ya, NaCl yang isotonis yang 0,9% biasanya, itu akan membantu meningkatkan ketahanan mukosa di dalam hidung.
Jadi di dalam hidung kita itu selain terdapat rambut-rambut yang untuk sebagai filter atau penyaring udara yang masuk, maka dia ada namanya juga mukosilia. Nah, si mukosilia ini fungsinya adalah untuk mengalirkan kalau misalnya ada virus dan bakteri yang terperangkap di dalam hidung. Nah, kalau pada orang yang melakukan cuci hidung, fungsi dari mukosilia tadi itu akan sangat baik. Gerakannya akan sangat baik sehingga ketahanan dari rongga hidung tadi menjadi lebih baik. Nah, tentu saja dengan peningkatan ketahanan rongga hidung itu akan mencegah kita supaya tidak terserang penyakit sinusitis. Apabila Sobat Vidivisi mengalami gejala-gejala tersebut atau memang sudah ada riwayat sinusitis, kemudian kambuh, tentu saja yang pertama kita harus istirahat yang cukup karena masih ada kemungkinan disebabkan hanya karena virus seperti sakit common cold biasa ataupun intake air putih yang cukup. Kemudian juga tentunya dibantu dengan irigasi atau cuci hidung. Nah, setidaknya dengan kita melakukan cuci hidung, mungkin ada lendir-lendir yang terperangkap di rongga hidung, itu akan lebih mudah juga untuk dikeluarkan. Namun kalau misalnya ternyata keluhannya tidak membaik atau tambah berat, jadi demam, ataupun misal dalam 3 hari sudah membaik, kemudian hari ke-6 malah jadi demam lagi tinggi atau jadi sakit lagi. Nah, itu bisa saja kemungkinan disebabkan oleh bakteri. Maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter THT untuk mengevaluasi penyakitnya. Ya, sesuai dengan penyebab ada infeksi virus ataupun infeksi bakteri, tadi juga sudah saya sebutkan adalah disebabkan oleh alergi. Jadi biasanya pada orang-orang yang memiliki rinitis alergi yang sudah menimbulkan sinusitis, itu sering terjadi secara berulang ya, atau bisa kita sebutkan dengan rhinosinusitis kronis. Nah, tentu saja cuci hidung itu bersifat sebagai pencegahan dan juga sebagai terapi. Jadi tentu kita dapat melakukan cuci hidung, mungkin kalau masih punya peralatannya di rumah, karena memang sudah ada riwayat sinusitis sebelumnya, ya sudah dilakukan cuci hidung secara rutin. Tapi kalau misalnya ternyata memang tidak membaik, maka memang harusnya dilakukan kontrol ke dokter. Nanti di dokter akan dilakukan endoskopi atau evaluasi dalam rongga hidungnya tadi, apakah ada faktor lain yang menyebabkan penyakit sinusitisnya ini tidak membaik atau terus berulang. Misalnya apakah ada polip yang ditemukan di rongga hidung sehingga untuk pengobatan menjadi sulit untuk disembuhkan. Nah, nanti biasanya dari dokter itu akan diberikan pengobatan berupa nasal spray atau semprot hidung yang memang ada kandungan obat khusus untuk mengobati dari si sinusitis tadi. Nah, tentunya kalau misalnya sinusitis yang disebabkan oleh alergi, kita juga harus perlu menjadi perhatian faktor alergi tersebut. Jadi apabila Sobat Vidivisi mempunyai alergi pada debu misalnya ataupun zat-zat tertentu, tentunya intinya adalah pencegahan supaya tidak kambuh terus-terusan alerginya yang berujungnya bisa menjadi sinusitis. Jadi kalau misalnya memang alergi terhadap debu, tentu misalnya di kamar atau di rumahnya memiliki AC ataupun kipas angin, itu harus rutin dibersihkan. Kemudian hindari benda-benda yang mudah untuk ditempeli oleh debu, terutama di dalam kamar, misalnya selimut yang berbulu atau karpet yang berbulu ataupun boneka. Kemudian juga hewan peliharaan berbulu itu mungkin sebaiknya dihindari. Jadi ataupun dapat dibantu dengan menggunakan masker. Jadi hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian terutama pada orang-orang yang memiliki alergi supaya tidak kambuh alerginya ataupun menjadi sinusitis. Demikian penjelasan saya mengenai sinusitis. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT KL. Sampai ketemu di episode berikutnya.